Yang bakal kita lihat hari ini dan juga pesawatnya langsung kita terbangkan aja dari area center of the map di mana Mes bakal menuju area Santa Catarina dan Santa Catarinanya ada di area Blue Zone. Dan kalau sedikit gue lihat dari arah jalur pesawat ini pembagiannya apa ya, signifikan banget atau pas gitu ya, 50-50 ya, seimbang. Ke arah atas dan ke arah bawah itu 50-50. Jadi untuk masing-masing tim yang mempunyai drop zone di ujung itu masih enak banget untuk pergi ke sana. Iya benar, dan di sini sepertinya tidak ada pergesekan sih harusnya untuk di early. Kecuali ada GPX Wings yang lumayan bakal turun dan langsung bertemu aja di area command post. Dan kali ini sepertinya anak-anak yang Nexel sudah langsung melakukan kontes saja kali ya. Yes, di sini sudah kita lihat Elzia harus terjatuh, namun juga First Riders bakal memberikan pertandingan yang cukup sakit di mana NXL juga bakal terjatuh di area command post lebih tepat. Namun di sana TenVJ harus terjatuh. Mencoba untuk kali ada Krono dikeluarkan, masih coba untuk dicari lagi pergerakannya dan West Bandit dengan cepatnya udah harus dilulantakan di posisi 12. Jadi area ini common post emang dari round sebelumnya juga mereka ada di sini. Wah, langsung ditaunting ini dia Deadpool gokil. Dan gue rasa sepertinya NXL benar-benar memenangkan fight-nya dengan cukup menyenangkan. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan beberapa shotgun juga yang sudah dipegang, ada 2 orang juga, dan posisinya untuk jarak fight dengan menggunakan shotgun 6 itu cukup wise. Dan kita bisa lihat juga seperti teman-teman dari West Band itu masih belum mendapatkan looting yang cukup oke, sehingga mereka bingung nih antara mereka kalau mau ngeloot atau mereka mau mencoba untuk back off. Sisi lain kalau misalkan mereka back off juga mati, kalau mereka tetap fight juga mati. Ya udah nggak bisa banyak pilihan. So itu dia teman-teman West Bandit harus terpulangkan untuk di early game-nya, harus tersusunkan di posisi ke-12. Berarti oke, masih ada 1 match lagi tentunya setelah ini, dan kita bakal lihat bergeser sejenak di mana masih ada teman-teman dari Prime. Yes, yang mungkin melihat satu sosok dari anak-anak First Rider, ada Sauza sih kalau nggak salah tadi ya. Oke, dan Sauza hati-hati cukup sendirian, dan sepertinya kalau kita lihat dari RR9 yang memang posisinya dia tadi benar-benar melihat pergerakan dari anak-anak FR yang memang di sana ada orang dan mereka mencoba untuk setup yang cukup oke. Betul banget, karena area di tinggi seperti ini, high grounding seperti ini, untuk memantau musuh dari ketinggian itu gampang banget. Beda halnya dengan musuh yang ada di seberangnya atau di bawah, pasti bakal sulit untuk menyadari keberadaan tim yang berada di atas. Dan posisi high grounding ini tuh dimanfaatkan oleh The Prime dengan semaksimal mungkin. Dan kalau gue lihat juga dari pergerakannya, The Prime sih bakal holding dulu di area situ. Ya, dan gue rasa sepertinya anak-anak dari FR sendiri masih mencoba untuk melakukan looting aja. Karena kalau kita lihat ya, sepertinya area yang mereka turun tuh benar-benar di area refinery yang posisinya cukup oke harusnya untuk melakukan defense. Karena posisi dari segi segi yang visualnya sangat enak banget, pandangan yang cukup luas juga harusnya dari anak-anak FR. Sehingga kalau gue rasa sih FR tuh nggak bakal mungkin rotasi cepat, mereka bakal holding dulu di area refinery. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, dari skema yang ada dari Kalahari sendiri, itu fight-nya tuh cukup lama harusnya. Betul, jarang banget pertemuan diri, kecuali tadi West Bandit dengan NXL yang emang 2 tim ini itu menentukan arah drop zone yang sama di command post. Jadi mau nggak mau salah satu itu bakal ada yang mengalah. Beda halnya kayak Kalahari pertama tadi di round kedua ya Bun ya, dimana itu dari NXL sama West Banditnya nggak ketemu untuk di early. Dan tadi entah kenapa mereka lebih mencoba untuk fight aja, berbeda dari tim yang ada di Serenes. Contohnya itu dari EVOS yang emang bertahan itu ya, mereka lebih bermainnya lama banget, coba untuk looting juga dan kumpulin medkit sebanyak mungkin sih. Iya, dan ini dia ada sang predator kita, ada sang Abax yang menjadi save the day harusnya untuk teman-teman dari DG Esport. Yang kalau gua rasa tadi ada skenario yang cukup unik dari Abax. Dia posisinya sendirian, ada Amerta juga sendirian. Amerta pakai double vector, sedangkan Abax pakai Max 7, dan posisinya dia menang fight tadi itu benar-benar cinta segitiga antara EVOS juga, yang sebenarnya EVOS itu sebenarnya masih ada 1 tim. Tapi memang 1 granat dari Abax yang memang nggak bisa dipungkiri lagi untuk menumbangkan 3 orang yang tersisa. Sedangkan Amertanya fokus untuk knockdown kan 1 kapten mereka dari EVOS Defense, dan
Scam yang berakhir adalah begitu waktu Amerta mau ngeras, dia masih mencoba untuk menggunakan inhaler dan Abbas ngepredik dengan tepat sehingga Max 7-nya sangat on point dan berhasil menumbangkan satu orang yang tersisa dari The Prime. Iya, sangat tragis dan dramatis kalau tadi. Dan sedikit kita lihat juga area refinery-nya, rupanya Force Raiders nggak bakal cukup aman karena bakal ada kedatangan tim baru dari The Pillars Gladius serta ada DG juga yang tadi menggunakan launchpad-nya dan kali ini coba untuk menuju area refinery. Dan setelah gua lihat seperti ini dari split positioning masing-masing tim, kemungkinan circle-nya bakal besar mental ke arah refinery. Ya, dan bener aja sih, harusnya refinery masih masuk untuk zona selanjutnya karena refinery itu posisinya benar-benar kayak center of the map, dan untuk zona di sekecil ini map Kalahari ini masih masuk sebagian di area refinery-nya. Tapi untuk zona selanjutnya kita masih belum tahu juga apakah masih di area refinery kah, atau memang di posisi atas kah, atau memang masih area ke pinggir kah, the mess. Karena itu masih bisa dipungkirin juga karena kalau kita lihat nih banyak banget tim-tim yang memang sudah holding position di area dekat-dekat refinery dan area bawah ya. Lumayan area dekat tengah juga bisa jadi untuk zona selanjutnya tuh masih berada di satu kesatuan di area refinery juga bisa. Dan ternyata refinery-nya sudah dapat perangan aja. Oke, kalau kita lihat kali ini sudah ada Lozi mencoba untuk trade main ke area NX Liga Game. Di depan sana udah emang banyak darah terkuras, itu adalah salah satu tembakan say hello untuk NX Liga Game bahwa dirimu nggak bakal aman. Gua ada di atas sini siap menghujani seluruh karena lu, tapi DG juga bakal merasakan satu orang Fori udah terjatuh. Ada tembakan yang benar-benar main AC-80 dari Lozi mencoba untuk spamming granat tetapi masih sempat untuk revive dan kali ini dipaksa untuk setup posisi di dalam area danger zone, Baby Moon. Ya, yang dimana sebenarnya anak-anak dari DG sendiri itu masih ada satu komponen yang cukup oke juga mencoba untuk menghambat pergerakan dari Lozi, mencoba untuk tapping ke arah mereka karena memang cukup pedas juga action yang sudah diberikan dari Lozi sendiri ke arah teman-teman dari DG. Dan kali ini sepertinya di belakang tuh memang anak-anak First Rider harus lebih aware lagi. Kenapa? Karena ada teman-teman dari NXT Liga Game yang memang posisinya tuh mungkin akan mengarah ke arah mereka, dan gua rasa sepertinya dari anak-anak DG yang memang cukup tricky juga posisinya harus mencoba melakukan do something gitu, melakukan sesuatu hal yang sangat mereka cuan. Kenapa? Karena posisinya mereka masih belum dapetin telepon dan bener aja. Itu dia lagi dan lagi ada Souza yang berhasil mendapatkan kepala dari Abax, seorang wonderkid dari DG yang berhasil dijatuhkan. Dan kali ini mereka coba untuk setup dan gak sampai daripada itu aja rupanya. The Prime udah turun dari pertahanannya. Kali ini mencoba untuk taring lagi karena bantuannya Mario DJ berhasil untuk dijatuhkan. Abaxnya selamat 1-1 kali ini. Namun juga dari bawah masih ada firing balasan di mana DG bakal coba untuk setup posisi dan gak sampai daripada itu posisi DG emang bakal disulitkan terlebih lagi dari The Prime-nya itu juga udah mulai rapat di area patahan. Ya, ini yang barusan aku bilang ya, posisi sangat untuk DG ini sungguh sangat tidak diuntungkan dan bener aja dengan adanya satu granat lagi menyisakan Abax sendirian. Kali ini bakal mencoba untuk ngedistract. Satu granat sudah dikeluarkan oleh Abax, apakah masih bisa untuk dilakukan reviving? Ya, ini dia granat yang benar-benar mendistract di mana seorang Heyu dengan 2 granatnya berhasil menjatuhkan 2 player walaupun hanya satu yang berhasil diculik. Tetapi dari Heyu dia tuh nggak sabar, bisa dibilang sabar, nggak mau mukil dulu walaupun dia udah tahu beberapa orang udah harus dijatuhkan. Namun kali ini di sisi lain bakal coba mencari lagi dengan pergerakannya. Di ending dulu dari Heyo masih ada satu player, masih ada Asa mencoba untuk mencari, digerus lagi pergerakannya. Satu orang tersisa Abang sama menggocek, tetapi The Prime yang nggak bakal memberikan jalan bagi Abax. Wah, sayang banget, bener-bener skema meta BT Buyah Tusun, abis Buyah terbitlah Tusun. Dan kali ini sepertinya teman-teman dari The Prime bakal mencoba untuk dihujani pelurunya oleh anak-anak First Rider kali ini. Iya, setelah kita lihat mencoba untuk secure lagi, duanya disempat dihancurkan rupanya Amerta bakal ditinggalkan. Heyu terlalu jauh kali di mana Lucy dengan asesi tengah berhasil menculik. Heyu pun bakal terjatuh kali ini, misalkan 2 orang di bawah di mana Tuara Anan dengan Lindsay dipaksa untuk menghindar dari area pertempuran yang sangat berbahaya. Ya, dan sebenarnya teman-teman dari First Rider tuh tahu bahwa di bawah sana tuh anak-anak DG memang sudah diratakan oleh teman-teman dari The Prime, dan ternyata memang anak-anak FR yang memang sudah mendapatkan keuntungan komponen enak, mereka nggak mau bergerak, mereka mencoba untuk ngenyayurin aja dan berhasil untuk dapetin beberapa kill point. Dan kali ini kita bakal bergeser sejenak di mana ada Eko Esport yang akan berhadapan dengan teman-teman dari EVOS Divine. Dudes berhasil untuk men-knockdown 2 orang sekaligus dan kali ini Dudes harus ter-knockdown aja. Oke, kalau kita lihat sudah ada spamming granat di mana 2 orang tadi street dengan juga Sam Terpin berhasil jatuhkan, rupanya bakal ada tim ketiga yang bakal coba untuk
geng Tufek mengrecoki pertempuran antara Eko dengan EVOS, di mana kali mencoba untuk medikasi dari kedua belah pihak tim. Namun di sebelah kiri sudah ada granat matang masuk. Koja pun harus merasakan ledakan tersebut. MR05 mencoba untuk menghindari karena dari EVOS udah mulai sadar ini nggak sehat. Dari belakang juga masih ada tim baru yang bakal geng Tufek. Jadi mereka bertahan sambil mencari posisi teraman. Ya, dan akhirnya dari kedua binatang buas ini harus mencoba untuk backup Ya. satu sama lain. Kenapa? Karena memang sangat-sangat dirugikan. Mereka sudah mengeluarkan beberapa resource juga, ada beberapa granat juga, dan kemungkinan dari anak-anak Iko tahu posisinya cukup nggak oke juga. Ya udah, kita mau nggak mau cabut dulu aja. Kita tahan dulu aja. Kita nggak harus ngeras karena ini kita sudah masuk untuk ke match kelima yang dimana sebenarnya mereka tuh mau nggak mau harus masuk ke late game ya. Karena kalau misalkan mereka memaksakan untuk fight, sedangkan kalau gua rasa setup dari EVOS juga cukup oke juga, cukup mental yang kuat banget untuk menghadapi tim yang memang ada. Dan ini kuat banget dari EVOS sehingga dari anak-anak Iko mau nggak mau mencoba untuk back off, dan ternyata EVOS-nya nggak melakukan pengejaran ke anak-anak Iko, melainkan menggunakan launchpad terbang ke arah zona yang aman, dan mereka sudah masuk ke dalam zona aman yang harusnya EVOS. Ya, bahkan tadi EVOS untuk kedatangannya pertama mereka emang gak bener-bener aman, Baby Moon. Dimana dari First Riders itu langsung coba untuk trading, dan bahkan ada satu player yang udah bakal sekaratul maut banget, tetapi dari First Ridersnya mengendurkan lagi. Dikendorin lagi, kita coba untuk berenang, tetapi di sisi rupanya Onyx Zizia berhasil untuk dijatuhkan. Dimana kali Garep berada di papan, tetapi Zizia bakal terjatuh, dan kali Garep ditumbangkan. Dimana sang macannya bakal mengamuk kali ini. Tayo berbaik hati mencoba untuk revive, tetapi dari belakang bakal ada tembakan balasan, dimana bakal coba untuk ditambahkan lagi shotgun double barrelnya dari Farhan 05. Mencoba untuk mencari musuhnya di depan sana, berhasil untuk dijatuh, tetapi di sisi lain juga ada First Rider Ulti yang lagi dan lagi mendapatkan orang, dan Tayonya berhasil untuk dijatuhkan. Sang landa kuning posisinya terancam. Ya, ini sang landa kuning harus berhadapan dengan dua binatang buas sekaligus. Ada anak-anak Iko juga, ada EVOS juga. Dan posisinya harus bertemu lagi, tuh dia critical damage dari seorang Mr. 05 menggunakan satu grozanya. Berhasil untuk menyekaratkan satu dus, dan kali ini masih mencoba untuk survive dulu, di mana teman-teman dari Iko bakal mencoba untuk masuk ke dalam zona aman. Ya, ini dia. Kalau kita lihat bakal terjadi perang explosion lagi. Di mana kita berhasil untuk dijatuhkan di tangan MR05, langsung diending lagi dengan granat kedua, di mana satu orang dicukus karat ombak kali ini, tetapi MR05 terlalu jauh dari posisinya, namun mencoba untuk bergerak ke arah atas, tetapi dari belakang harus berhati-hati karena sang landa kuning berhasil untuk masuk, bakal coba untuk dihancurkan. Satu orang berhasil dijatuh, ter-takedown oleh circle kali ini, bakal coba untuk ditunggu lagi. Satu orang Kojanya ngapain? Harus berdiam diri, tetapi merasakan tembak sakit, di mana satu orang tersisa, dan juga EVOS bergerak masuk ke dalam zona yang cukup aman. Iya, dan zonanya udah cukup sakit banget sih. Anak-anak Iko masih belum bisa masuk ke dalam zonanya nih, memang sangat-sangat disayangkan. Apalagi tadi ada Koja juga yang memang masih nggak tahu kenapa dia harus terdiam begitu saja. Dan gue rasa di sini dari anak-anak EVOS bakal nggak mencoba untuk menungguin anak-anak dari Iko. Kenapa? Karena posisi zonanya udah sakit dan sangat-sangat nggak wise. Kalau misalkan dia masih menunggu satu orang doang, dan kali ini sepertinya Iko harus tereliminasi. Kucai harus menghadapi sakitnya zona, dan kali ini kita bakal bergeser sejenak, di mana teman-teman Force Rider kali ini bakal mencoba untuk nge-spray ke arah anak-anak IO. Oke, di sini Force Rider sudah bakal kedatangan tamu, di mana Elena Afgat rupanya di belakang masih ada teman-teman dari Sus Alpine yang bakal coba untuk join ke sebelah kiri. Satu buru bahkan dua masuk, tetapi Anca udah harus terjatuh. Kali Darkol berada di posisi terenak, dan juga mereka masih bakal tersandwich karena Island Afgat. Sus juga bakal masuk ke arah mereka, dan kali ini agak sedikit dingin, di mana mencoba untuk scoping dengan AWM ke arah depan, hanya mengenai tembakan ke arah mobil monster kali ini. Ya, dan kali ini sepertinya dari anak-anak FR benar-benar dapatin posisi enak banget dari awal, dan itu dia Darkol sakit banget menggunakan sniper ya, berhasil nge-trading damage, berhasil untuk mendapatkan beberapa damage yang cukup oke juga, tapi sayang banget belum ada yang terkena knockdown kali ini dari seorang Darkol. Bakal mencoba untuk nge-tapping 1-2 kali sniper ya, dan kali ini kita bakal bergeser sudah di mana IOG. The Prime juga harus dipulangkan di posisi ke-9 aja. Oke, kali ini Gibionnya sudah langsung mencoba kokangkan granat matang, dilemparkan ke depan, di mana Deadpool berhasil mendapatkan Narden, namun di sisi lain sudah berada di posisi terenak, bakal terjadi penumpukannya, namun Seselpain berhasil eliminasi di posisi ke-8, dan kali Island Afgat mencoba untuk mencari visionnya agar enak mendapatkan poin hit, namun di sisi lain juga masih ada NX Liga Game mencoba untuk damage karena Jafra yang berhasil untuk didapatkan dari depan. Force Rider bisa mencoba untuk turun, bakal coba untuk gitu, tetapi dari belakang masih ada Azril kali ini bakal coba mengujankan double barrelnya, dan itu dia Azril yang didapatkan, menyisakan Bion kali ini, tetapi Island Afgatnya harus direcoki oleh NX Liga Game dari belakang, dan juga Darkol harus bertahan dengan Anca kali ini. Ya, dan posisinya ini cukup sulit juga. Kenapa? Karena memang mereka semua tuh masih berada di luar zona, sedangkan di
dalam zona itu sudah ditungguin sama anak-anak dari EVOS harusnya. Dan gue rasa di sini sebenarnya EVOS masih mencoba untuk memantau pergerakan dari jauh aja. Dan sisi lain ada GPX juga yang berada di seberang sana yang tidak mau ikut campur, walaupun sebenarnya NXL sudah mengundang ya. Dan kali ini sebenarnya dari Jar Bang mencoba untuk objektif ke arah Dako yang berstridernya bakal langsung dipulangkan di posisi ke-6. Oke, kalau kita lihat dipindah di sisi lain di mana Sam 13 yang harus terjatuh di tangan teman-teman tim Siren GPX. Dan juga kali ini di sisi lain sudah ada Sally Gaga mencoba untuk turun trading damage lagi sambil jongkok kali ini ke arah depan, berhasil didapatkan di mana Jar sekali berhasil coba untuk eliminasi menghancurkan satu gol, tetapi Justinnya harus tumbang. Masih ada Bareta MX2B dari Wings dan juga Kiba bergerak lewat sisi sebelah kiri dipantekin luar berarti, tetapi Man Putra berhasil mendapatkan Deadpool dengan satu granat matangnya. Dan kali ini Kiba bakal coba untuk ditekan dan digerus lagi pergerakannya, serta di sisi lain masih ada satu asa dan kesempatan bagi Kiba sebelum circle-nya bakal menyusut M79. Bukan, ada granat matang masuk, merecoki, mencoba menghancurkan satu duel, tetapi di Kiba harus dijatuhkan dan hasil game dieliminasi. Di posisi keempat, Man Putra granatnya benar-benar on point kali ini, bergerak ke arah depan. Terlihat juga peperangan granat Ham XD, seorang Rusher kali ini memegang senjata MG7 dan mencoba mencari satu celah men-take down ke arah depan, tetapi berhasil dapatkan eliminasi di posisi ketiga. Nice, di sisi kali ini di mana ada Wings juga dengan Ian harus terjatuh. Chelsea masih bertahan eliminasi di posisi kedua dan Sirennya yang berhasil mendapatkan buya. Yes, ini dia GPX berhasil untuk membuyakan di match kelima kita Survivor. Wah.